Hari ini kita akan mempelajari materi pengujian hipotesis. Ini lanjutan dari materi statistika inferensi. Statistika inferensi yang kemarin kita pelajari ada dua jenis, yaitu ada selang kepercayaan, kemudian yang berikutnya adalah pengujian hipotesis. Sebelumnya kita kenal dulu, apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan dugaan atau asumsi mengenai parameter yang belum terbukti kebenarannya. Jadi ini hanya baru dugaan atau asumsi. Kemudian parameter apa saja yang kita jadikan hipotesis? Bisa dalam bentuk rata-rata populasi, bisa dalam bentuk proporsi populasi, bisa dalam bentuk variansi populasi. Jadi di sini proporsi itu dia serupa dengan perhitungan peluang ya, tapi untuk wilayah populasi. Ya, tapi nanti ini tidak kita pelajari. Yang kita pelajari nanti adalah populasi rata-rata dan populasi variansi. Jadi kita mau menduga bagaimana rata-rata dari populasi. Contoh, misalnya saya ingin mengetahui rata-rata penggunaan kuota internet dalam kuliah online oleh mahasiswa TELU seluruhnya. Jadi seluruh penggunaan kuota internet dari mahasiswa TELU seluruhnya. Kemudian saya ambil sampel saja, karena kalau mahasiswa TELU kan banyak, kalau seluruhnya ya, dari berbagai angkatan gitu ya, yang aktif ada ribuan. Nah, untuk mengolah datanya akan rumit, maka saya ambil sebagiannya saja. Misalnya saya ambil 100 dari setiap angkatan, kemudian saya olah, dan saya mendapatkan nilai rata-ratanya dari sampel itu. Contohnya misalnya saya ambil 500 mahasiswa, penggunaan kuota internetnya berapa, saya hitung rata-ratanya, dari 500 ini ternyata hasilnya adalah 30 giga. Kemudian saya laporkan kepada Bapak Rektor, Pak, rata-rata kuota internet yang digunakan oleh mahasiswa adalah 30 giga. Nah, itu yang saya sampaikan baru hipotesis, baru dugaan. Kenapa? Karena yang saya sampaikan itu adalah data dari sampel, baru dari sampel. Tapi saya menduga, jadi yang saya sampaikan adalah saya berhipotesis bahwa rata-rata kuota internet dari seluruh mahasiswa adalah 30 giga. Padahal yang saya hitung hanya 500 gitu ya. Jadi saya menduga bahwa ya saya pukul rata aja bahwa semua mahasiswa itu benar rata-ratanya memang 30 giga. Nah, itu baru dugaan yang harus dibuktikan. Jadi yang saya sampaikan rata-rata kuota internet yang digunakan oleh seluruh mahasiswa, yaitu populasi, adalah 30 giga. Makanya di sini notasinya mu ya. Mu itu adalah notasi rata-rata untuk populasi. Seperti itu. Nah, kemudian hipotesis ada hipotesis 0, ada hipotesis 1 atau alternatif ya. H0. H0 ini sifatnya ini ya. Jadi pernyataan sebuah dugaan. Jadi ini sifatnya seperti ya hipotesis ya. Misalnya nih, rata-rata seorang mahasiswa memiliki perangkat elektronik adalah 3 buah. Maka penulisannya H0 rata-rata, kan di sini yang kita teliti adalah rata-rata. Berarti rata-rata notasinya adalah mu untuk populasi ya. Jadi hipotesis itu selalu menduga untuk kondisi dari parameternya populasi. Entah itu mu, entah itu sigma, dan seterusnya. Jadi di sini penulisannya ini ya. Contoh ini penulisan notasi matematikanya seperti ini. Hipotesis 0 ini akan selalu mengasumsikan bahwa kondisinya sama, tidak berbeda, tidak bersalah, dan nilainya sama. Misalnya, ini contohnya adalah sama, mu sama dengan 3, atau bisa juga mu1 sama dengan mu2, antara mahasiswa laki-laki mu1, mahasiswa perempuan mu2, gitu ya. Mau kita bandingkan perangkat elektroniknya ada berapa, memiliki berapa perangkat elektronik. Nah, ternyata kita hipotesisnya sama dengan mu1 sama dengan mu2. Nah, itu masuknya H0. Ya, tidak berbeda, asumsi tidak berbeda. Jadi tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Atau bisa juga kondisi tidak bersalah. Kurang lebih begitu ya. Dan tanda yang digunakan pada H0 itu sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Jadi yang mengandung sama dengan itu selalu dituliskannya dalam hipotesis 0 atau H0. Ya, contohnya ini. Kemudian kenapa yang ini salah? Kenapa penulisan H0 yang ini salah? Karena saya sampaikan tadi bahwa hipotesis selalu menduga
dari parameternya populasi. Sedangkan yang ini, X bar itu parameternya, statistiknya, sampel. Ya, X bar ini memang sama-sama rata-rata maknanya ya, tapi dia milik sampel, maka ini tidak berlaku karena dia akan hipotesis akan selalu menduga mengenai populasi. Kemudian ada H0, ada H1 atau dikenal juga dengan hipotesis alternatif, ya adalah hipotesis lawan dari hipotesis 0. Misalnya tadi kalau H0-nya di sini adalah mu-nya sama dengan 3, berarti H1 lawannya adalah tidak sama dengan. Dia sifatnya alternatif itu selalu bertolak belakang dengan hipotesis 0. Kalau H0-nya sama dengan, berarti H1-nya tidak sama dengan. Kalau H0-nya kurang dari sama dengan, berarti H1-nya adalah lebih dari. Sebaliknya ya, bertolak belakang. Begitu pula kalau H1-nya lebih besar sama dengan ke arah kanan, maka yang H1-nya ke arah kiri, yaitu kurang dari. Nah, umumnya H1 ini yang ingin dibuktikan oleh peneliti, sedangkan H0 adalah yang ingin dibuktikan tidak terbukti ya, tidak terjadi gitu ya. Jadi H0 harapannya itu adalah untuk ditolak, H1 harapannya adalah untuk diterima. Itu harapan dari peneliti. Jadi kalau yang ingin diterima, yang ingin dibuktikan, ingin terbukti, itu ditaruhnya di H1. Selanjutnya, ada yang disebut dengan taraf signifikan atau alfa. Ini notasi alfa ya. Alfa ini adalah untuk menentukan nilai kesalahan yang diperbolehkan jika hipotesis 0 benar. Ya, jadi dikenal juga taraf signifikan. Alfa ini dilambangkan dengan alfa, taraf signifikansi nilainya berkisar antara 0,01, 0,05 atau 0,10. Kurang lebih di sini taraf signifikansi. Jadi taraf signifikan alfa ini untuk menentukan area tolak dan terima dari suatu hipotesis atau dugaan. Nantinya alfa ini memberikan titik kritis dari suatu pengujian. Nah, jadi alfa adalah taraf signifikansi. Nah, ini ya, ilustrasinya seperti ini. Oh ya, untuk pengujian hipotesis, ini kita akan, ranahnya akan menggunakan di distribusi normal, ya, maka kurvanya akan selalu dalam bentuk seperti ini. Ya, kurang lebih nanti ada juga distribusi F ya, dan seterusnya, tapi kurang lebih kita akan menggunakan distribusi normal ini. Jadi taraf signifikansi itu apa? Tadi ya, dia menentukan nilai kesalahan yang diperbolehkan jika hipotesis nolnya benar. Nah, jadi alfa itu, taraf signifikan itu adalah daerah yang diarsir ini, area tolak. Area yang ditolak adalah area yang berwarna, yang ini ya, biru ini ya, arsir biru ini, biru tipis ini. Nah, jadi alfa itu adalah area yang ditolak. Ini juga kalau misalnya dia H0-nya ini sama dengan, maka H1-nya kan tadi tidak sama dengan ya. Maka ini nanti dikenal sebagai uji dua arah, two-tailed test. Ya, uji dua arah. Sedangkan yang ini, yang kanan saja atau kiri saja, ini adalah uji uji satu arah. Kalau yang ini upper, uji satu arah atas, yang ini uji satu arah bawah. Ya, gitu ya. Jadi si ini yang tanda bintang ini menunjukkan titik kritis. Nah, ini titik kritisnya nanti ditentukan menggunakan tabel. Ya, bantuan tabel Z atau tabel T dan seterusnya ya. Jadi saya ulangi, kalau misalnya H0-nya sama dengan, H1-nya pasti tidak sama dengan. Dan itu masuk kategori uji dua arah. Perhatikan bahwa uji dua arah itu daerah penolakannya, area penolakan si alfanya yang arsir ini ada di kanan dan di kiri. Maka dia masing-masingnya ini adalah nilainya alfa per 2, yang ini alfa per 2 juga. Gitu ya. Sedangkan kalau yang satu arah, kalau yang ini ya, H1, yang ingin diterimanya adalah lebih dari, berarti kan sebelah sini ya. Maaf, H1-nya ya. Nah, ini berarti ketika sebelah kanan, berarti ini upper tail test, nah ini alfa saja. Sedangkan kalau yang ini, kalau kurang dari, si alfanya ada di sebelah kiri, maka ini lower tail test.
Seperti itu. Perhatikan tadi ini kebalikannya. Kalau H0-nya kurang dari sama dengan, H1-nya lebih dari. Ini pun juga sama. H0-nya adalah lebih besar sama dengan, H1-nya adalah kurang dari. Saya ingatkan lagi, yang diarsir warna biru tipis ini adalah daerah penolakan.